Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah dari angkatan PSP 19 ingin menyelesaikan ujian oceanografi. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Mengapa kajian terkait batas aman konsumsi pada ikan penting dilakukan? Dan faktor-faktor apa saja yang perlu diketahui sebelum kita melakukan analisis batas aman konsumsi pada ikan? Jawabannya, karena hal tersebut dilakukan untuk mengetahui toleransi batas maksimum logam berat pada makanan yang dapat dikonsumsi dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktornya ialah faktor lingkungan, yaitu yang mana perairan tercemar perairan itu tercemar langsung oleh limbah pabrik. Dan kedua ada faktor sosial, yang mana ikan itu diberikan formalin. Selanjutnya ada faktor alat tangkap, atau ikan tersebut tertangkap dengan alat tangkap bom, yang kemungkinan ikan tersebut terkontaminasi ataupun terkena radiasi dari bom tersebut. Selanjutnya ada faktor alami, misalnya ikan memakan ikan beracun, kemudian kita menangkap ikan tersebut dan selalu kita memakannya. Apa tujuan dilakukannya hubungan panjang bobot ikan? Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan panjang bobot? Mungkinkah ikan dari jenis yang sama memiliki pola pertumbuhan yang berbeda? Jawabannya, hubungan panjang bobot beserta distribusi panjang ikan sangat perlu diketahui untuk mengkonservasi secara statistik hasil tangkapan dalam bobot ke jumlah ikan, untuk menduga besarnya populasi dan juga menduga laju kematiannya. Data hubungan panjang bobot juga diperlukan dalam manajemen perikanan, yaitu untuk menentukan selektivitas alat tangkap agar dapat diketahui koefisien tertangkap berdasarkan hubungan panjang ikan. Dapat diketahui koefisien kondisi ikan menunjukkan kegemukan atau kemontokan relatif ikan tersebut. Selanjutnya, pertanyaannya adalah faktor yang pengaruhnya itu ialah karena eksploitasi ikan secara berlebihan melalui tangkapan nelayan sehingga mempengaruhi panjang berat ikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, jawabannya bisa karena ikan itu dipengaruhi oleh faktor biologis atau pertumbuhan gonad dan jenis kelamin, lingkungannya atau kecukupan makanan dan kondisi perairan, dan teknik pelestarian serta perbedaan lama pengamatan dari spesimen yang tertangkap. Pertanyaan ketiga, apa manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan, status konservasi dan nilai komersial dari ikan? Adakah peraturan terkait perlindungan ikan dari jenis tertentu di Indonesia? Jawabannya ialah untuk mengetahui ikan tersebut berekonomis tinggi atau ekonomis rendah, atau komoditas unggulan atau tidak, dan mengetahui panjang berat ikan agar kita tahu nilai jual dari komersial ikan tersebut dan dari jenis ikan yang dikasih menurut komposisi. Adapun peraturan Kementerian Kelautan nomor 1 tahun 2001 tentang jenis ikan yang dilindungi dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Jenis ikannya itu ikan pari, ikan hiu, ikan arwana, ikan belida, ikan raja laut, penyu, dan lain-lainnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Mengapa kajian karakteristik sarang dan tingkah laku penyu perlu dipelajari? Kaitkan jawaban Anda dengan teknik penetasan buatan telur penyu. Jawabannya ialah perlunya kajian karakteristik tingkah laku penyu untuk bertelur dan membuat sarang dilakukan untuk upaya perlindungan terhadap penyu beserta lokasi penelurannya, agar dapat meminimalkan penurunan populasi penyu dan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatannya dan pelestarian penyu. Dalam beberapa kasus, relokasi telur penyu hanya mendatangkan hasil positif apabila induk penyu menaruh telurnya di tempat-tempat yang berbahaya. Sebagai contoh, si induk penyu sarangnya itu terlalu dekat dengan garis laut, terlalu dekat dengan cahaya buatan atau lampu. Sarangnya berada di belakang garis beton penahan ombak yang akan menyulitkan tuki menuju laut. Sarang berada pada daerah abrasi. Sarang berada di dekat jalan atau trotoar yang memungkinkan sarang dan tuki akan terinjak. Namun dalam banyak kasus penetasan secara in situ adalah pilihan yang baik.
Sekian, terima kasih.